Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. NIM 49013097. Saya mahasiswa D4 ITB batch 8. Nah, pada saat sekarang ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah aplikasi Java berbasis client server, yakni aplikasi koperasi serba usaha Bukit Indah bersama. Dengan harapan aplikasi ini dapat diterapkan di koperasi Bukit Indah bersama. Nah, koperasi ini terletak di sebuah desa pedalaman Kalimantan Utara, yakni nama desanya Bukit Indah. Nah, di sini saya membuat database dengan menggunakan SAM. Di sini saya memberikan nama database master koperasi. Nah, di master koperasi ini terdapat 5 buah tabel. Ada tabel pegawai, tabel pengguna, tabel simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, kemudian di sini ini projectnya terdapat di dalam projectnya terdapat form, ada beberapa form dan beberapa kelas Java. Nah, untuk menghubungkannya dengan database, saya menambahkan sebuah library, yakni library MySQL JDBC driver. Cara penambahannya, kita klik di library, kemudian add library. Nah, kemudian kita cari di sini MySQL JDBC driver ini, kemudian add library. Setelah itu, untuk menghubungkannya ke database, kita pilih service, kemudian di database kita pilih MySQL connect to using. Nah, di sini kita mengganti namanya master koperasi. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah URL. Nah, URL ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah koneksi, kelas koneksi seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan metode MVC. Nah, ini setelah itu kita membuatnya beberapa form dan beberapa kelas. Nah, di sini adalah tampilan halaman utama. Kita coba langsung menjalankannya. Nah, ini adalah tampilan utama. Kemudian di sini ada akses, ada daftar, dan seri data. Nah, seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu, di sini ada dua kategori user, ada admin dan user biasa. Nah, admin itu memiliki hak akses terhadap semua data, mulai dari data pengguna, kemudian data dari pegawai, data dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan seterusnya. Sedangkan user biasa itu hanya bisa login, kemudian dia menambahkan data dirinya sendiri. Dan terlebih dahulu sebelum login kita harus memiliki ID pegawai. Nah, yang pertama itu kita contohkan apabila kita sebagai user biasa dan kita belum memiliki akun, kita hanya memiliki ID. Nah, maka kita klik daftar. Nah, apabila daftar maka muncul seperti ini, ID pegawai misalnya kita masukkan ID 0020, kemudian nama lengkap Rizky Saputra, kemudian email rizky.saputra17@gmail.com. Ini passwordnya, kita misalnya bertindak sebagai seorang karyawan. Nah, kita daftar. Setelah pendaftaran berhasil, silakan masuk dengan akun yang telah terdaftar. Kemudian kita klik OK. Nah, kita akan langsung masuk. Nah, di sini kita dapat memasukkan data diri kita sendiri. Nah, kalau kita ingin mengecek data registrasi yang telah kita daftarkan tadi,
kita cek di sini di tabel pengguna. Nah, kita akan melihat ini ya, tadi yang baru kita masukin Rizky Saputra ini. Kemudian karena kita mau menambahkan data tentang diri kita, kita masukin alamat saya sekarang itu Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kemudian simpanan pokok ini ada misalnya 100.000, kemudian simpanan wajib 75.000, kemudian simpanan sukarela ini tergantung kita, misalnya 65.000. Tanggal masuk misalnya 2013/09/09, dan tanggal keluar itu 2014/09/09. Tertindak sebagai karyawan ya, kemudian kita dapat menyimpan penambahan data berhasil. Nah, kalau kita ingin mengedit, kita dapat mengedit, misalnya kita telah menambahkan data tadi, misalnya ini ya, ini data yang kita telah punya, tapi kita pengen mengedit, misalnya ternyata di sini Salimbatunya salah tulisannya, kita bisa ngedit. Saputra Tanjung Palas Tengah. Dan kita dapat baru data berhasil diubah. Yang kita lihat di sini, maka dia akan berubah. Nah, dia akan berubah. Kemudian kalau sudah selesai, maka kita dapat keluar. Nah, kemudian kita coba masuk dengan menggunakan akses sebagai admin. Kemudian admin, selamat datang admin. Oke. Nah, di admin itu kita memiliki 5 buah menu. Ada menu data pengguna, data pegawai, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, kita contoh misalnya data pengguna. Nah, di sini akan muncul ya data yang baru kita masukin tadi. Ada ini Rizky Saputra. Nah, misalnya kita mengedit salah satu nih, kita mengedit ternyata ini ID-nya salah. Nah, BIB 003. Kita cari, nah ini ternyata ID-nya salah, kita mau ganti menjadi 03 ya, 03 data baru dan data berhasil diubah. Nah, begitu. Kemudian selain itu admin juga berhak untuk menghapus. Misalnya di sini kita mau menghapus yang BIB
002. Kita mau hapus, kita cari terlebih dahulu, kemudian kita mau hapus. Itu berhasil dihapus. Nah, dia akan hilang. Nah, selain itu admin juga bisa untuk menambahkan sebuah pengguna ya, seorang pengguna. Misalnya kita memiliki ID, misalnya BIB 000 8, kita ada namanya karyawan, kemudian kita daftarkan. Nah, dia akan masuk di sini ya, dia akan masuk secara otomatis. Kemudian setelah ini kita ke data pegawai. Nah, di data pegawai itu kita akan dapat melihat semua data-data yang ada seperti ini. Nah, kita juga bisa menambah, mengedit, kemudian menghapus. Misalnya kita mau menambahkan sebuah data pegawai BIB 008, kemudian nama pegawai, kemudian alamat, waktu, kecamatan, kemudian kabupaten, hubungan, Kalimantan Utara, kemudian simpanan pokoknya wajibnya 75.000, 50.000, kemudian tanggal masuk 0808, tanggal keluarnya 2014 808. Anda sebagai karyawan, dan kita tambah data, tambah berhasil. Nah, nanti di bawah ini kita akan melihat nih, ini dia nih. Selain itu kita juga dapat mengakses simpanan pokok. Nah, ini simpanan pokok. Nanti kita bisa menambahkan misalnya ID pegawai BIB, seperti itu ya, kita dapat menggunakannya. Selain itu di sini ada simpanan wajib, kemudian ada simpanan sukarela. Nah, kira-kira seperti itulah program aplikasi koperasi yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.